Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua bersama Ustadz Margono, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Begitupun dengan kegiatan ekonomi masyarakat di negara-negara Asia Tenggara. Masyarakat ada yang bekerja menjadi buruh atau karyawan pabrik. Kalau masyarakat yang di pantai bekerja menjadi nelayan, mereka yang ada di perbukitan atau dataran tinggi bercocok tanam. Ada juga di masyarakat perkotaan, mereka menjadi pegawai. Ada juga yang masyarakat bermata pencaharian petani. Ada juga yang beternak bebek dan lain sebagainya. Berikut kita akan belajari kegiatan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia. Indonesia, mata pencaharian penduduknya adalah ada yang sebagai petani, pekebun, pekerja kantor, dan juga buruh. Sementara sumber daya alamnya, untuk dataran rendah, mereka menanam padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Sementara di dataran tinggi ada teh, kopi, ina, cengkeh, dan kelapa. Mereka yang ada di pesisir pantai ada mencari ikan, udang, ikan tuna, cakalang, dan tongkol. Sementara hasil hutan Indonesia adalah kayu jati, rotan, dan karet. Sementara barang tambang yang dihasilkan Indonesia adalah minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Dua, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, mata pencaharian penduduknya adalah dalam bidang pertambangan, buruh industri tenun dan logam, dan juga sebagian petani. Sementara sumber daya alam hasil bumi utama negara Brunei Darussalam adalah minyak dan gas bumi yang menyumbang 40% pendapatan utama. Hasil pertanian masyarakat Brunei Darussalam adalah padi, buah-buahan, lada, dan kelapa di dataran rendah. Selanjutnya, Filipina. Di Filipina, mata pencaharian penduduknya adalah petani, pekebun, dan juga ada yang bekerja dalam bidang jasa. Tahu anak-anakku dalam bidang jasa? Dalam bidang jasa itu seperti tukang cukur rambut, tukang ojek, sopir angkot, kemudian apalagi ya, jasa banyak kan? Jasa antar barang, dan lain sebagainya. Sementara sumber daya alam negara Filipina di dataran rendah ada jagung, sayuran, padi, ketela pohon, dan buah-buahan. Untuk perkebunan menghasilkan tebu, kelapa, abaka, tembakau, kayu, dan karet.
yang sebelah ini, anak-anak, ini adalah peta negara Filipina. Ya, berbentuk kepulauan di wilayah Asia Tenggara. Yang berbentuk kepulauan adalah negara Indonesia dan juga Filipina. Selanjutnya nomor 4 adalah Kamboja. Kamboja sumber daya alamnya adalah dalam bidang pertanian menghasilkan padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Sementara untuk perkebunan menghasilkan karet dan tembakau. Perikanan menghasilkan budidaya ikan air tawar. Mata pencaharian penduduk Kamboja ada yang sebagai petani, pekebun, dan juga petambak. Di atas ini adalah negara Kamboja, yang di tengahnya ada Danau Tonle Sap. Negara Laos, mata pencaharian masyarakat Laos ada pekebun, petani, nelayan, dan penambang. Ya, di sini adalah negara Laos yang kuning ini, peta negara Laos. Negara Laos adalah negara yang tidak memiliki laut. Jadi masyarakat Laos tidak punya pantai. Jadi kalau masyarakat Laos pengen piknik ke pantai harus keluar negeri. Ya. Laos disebut juga the landlocked country, ya, negara yang diapit oleh negara lain. Sumber daya alam Laos, pertanian menghasilkan padi, jagung, dan tembakau, sementara hutan di Laos menghasilkan kayu jati. Di Sungai Mekong ada kaya akan ikan karper dan ikan perch. Nah, negara Malaysia. Negara Malaysia penduduknya bermata pencaharian petani, pekebun, dan juga penambang. Sementara sumber daya alamnya, hasil hutannya menghasilkan kayu dan karet. Malaysia adalah negara penghasil karet terbesar di dunia. Kemudian hasil pertambangan adalah timah. Timah juga merupakan negara Malaysia penghasil timah terbesar di dunia. Sementara Indonesia penghasil timah terbesar kedua dunia. Perkebunan, Malaysia menghasilkan kelapa, tembakau, teh, dan lada. Selanjutnya anak-anakku, untuk negara Myanmar, ya, masyarakat Myanmar mata pencaharian petani, pekebun, dan penambang. Sementara sumber daya alam negara Myanmar dalam bidang pertanian dan perkebunan, teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Barang tambang yang dihasilkan oleh negara Myanmar adalah gas alam, batu bara, emas, perak, kemudian mangan, dan timah. Sebenarnya di sini adalah negara Myanmar, yang di sini nih negara peta negara Myanmar. Myanmar ini kalau beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita mengenal masyarakat Rohingya. Nah, Rohingya ini berasal dari Myanmar sini, ya, di daerah negara Myanmar ini asalnya, kaum Muslim Rohingya. Selanjutnya Singapura, mata pencaharian penduduk Singapura dalam bidang jasa dan buruh, ya, atau pegawai. Kemudian sumber daya alam yang dimiliki oleh Singapura adalah industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan. Dalam industri pengolahan karet, timah, dan minyak di Jurong. Singapura adalah negara terkecil di Asia Tenggara, akan tetapi memiliki pendapatan penduduknya per tahun yang tinggi. Selanjutnya, Thailand. Thailand, mata pencaharian penduduknya adalah petani, penambang, pekebun, dan nelayan.
Sementara sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Thailand adalah padi, tebu, tapioka, dan yute. Mereka di sekitar Sungai Chao Phraya. Perkebunan yang dihasilkan oleh masyarakat Thailand adalah karet dan kayu jati. Sementara barang tambang yang dihasilkan negara Thailand adalah batu bara, timah, dan gas alam. Perairan menghasilkan berbagai jenis ikan, terutama di Sungai Mekong dan Teluk Siam. Ya, anak-anakku, Sungai Mekong itu melewati beberapa negara, di antaranya adalah Thailand, Laos, Kamboja. Selanjutnya, yang ke-10 adalah Vietnam. Negara Vietnam memiliki mata pencaharian penduduknya adalah petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alam yang dimiliki adalah pertanian atau perkebunan, padi. Pertanian dan perkebunan menghasilkan padi, sayuran, umbi jalar, tebu, teh, kopi, dan jagung. Bahkan Vietnam adalah negara pengekspor beras terbesar ketiga. Hasil hutan yang dimiliki negara Vietnam adalah kayu jati dan bambu. Kemudian yang ketiga, industri bahan makanan, pengolahan makanan, dan tekstil. Kemudian di samping ini Hanoi, ibu kota negara Vietnam. Ya, Vietnam adalah negara di sepanjang pesisir Laut Cina Selatan, sehingga memiliki garis pantai yang cukup panjang. Ya, ini Vietnam, dan di tengah ini Laos, di sini Kamboja, dan ini negara Thailand. Oke anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga materi dapat membantu anak dalam belajar dari rumah. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.